hanya satu kata, tiada sempat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau kita Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda saat ini sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan Arif RH. Ya, pagi ini saya akan membahas tentang negosiasi di dalam diri, ya, negosiasi di dalam diri. Beberapa waktu lalu ada beberapa sahabat di Facebook yang bertanya begini ya, kurang lebih ya, Mas Arif, gimana ya tipsnya supaya saya selalu semangat? Saya waktu itu langsung jawab begini, loh, kalau Anda selalu semangat bukannya itu malah membahayakan Anda? Dia bingung, loh maksudnya gimana? Loh, kalau kita mau tidur, Anda mau tidur, apakah butuh semangat? Saya nanya sama Anda coba, apakah kalau Anda mau tidur butuh semangat? Semangat, saya mau tidur, semangat, bisa, yes, tidur. Malah gak bisa tidur toh, ya toh? Berarti pada waktu kita tidur butuh apa? Butuh kita malas-malesan, butuh kita rileks. Berarti semangat tidak perlu muncul toh? Berarti tidak perlu kita selalu semangat. Nah, berarti saya mengamati ternyata di dalam diri kita tidak ada satupun emosi yang jelek. Semua emosi benar, bertujuan baik pada waktunya sendiri-sendiri, dalam konteksnya sendiri-sendiri. Nah, yang jadi persoalan adalah kadang kita kebalik-balik menggunakan ini. Harusnya kita action, bergerak, menuju tujuan, malah malas-malasannya muncul. Pada waktu kita mau tidur, malah kita semangat, malah nggak bisa tidur. Nah, inilah adalah kekacauan yang sering terjadi pada diri kita. Nah, saya ngamati juga pernah ketika saya mau mengisi kelas vibrasi, capek sekali rasanya. Dan ketika saya, karena waktu itu padat sekali jadwal saya, ketika saya mau ngisi udah emosi nggak karu-karuan. Ternyata ada emosi malas. Ya, emosi malas di dalam diri saya itu marah. Lucu ya, emosi bisa punya kemarahan juga. Jadi dia pengen saya istirahat gitu. Nah, sementara saya harus kan waktu itu. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya bernegosiasi. Jadi saya minta tolong sama emosi saya supaya sejenak untuk bisa memaklumi. Nanti setelah kelas kita akan malas-malasan yuk. Itulah sebabnya saya tegas kalau misalkan saya capek betul, habis kelas saya me time, waktu untuk diri saya sendiri. Saya tidak adil kepada diri saya sendiri. Nah, jadi teman-teman perlu kita amati baik-baik. Ternyata kita selama ini mungkin kurang tepat mengatakan bahwa ini emosi ini tidak bagus ya, emosi ini baik. Bisa jadi baik pada waktunya sendiri-sendiri, dalam kadarnya sendiri-sendiri. Ya, karena diri kita ini seperti sebuah perusahaan ya, dan di situ kita punya banyak anak buah ya. Kita punya bagian-bagian yang satu sama lain ini punya porsinya sendiri-sendiri. Ya coba deh waktu kita bangun tidur itu pagi-pagi itu ya, seperti ada suara di dalam diri kita. Ayo bangun, kerja, ya kan? Separuh lagi mungkin ada suara lagi, nanti bentar lagi. Nah, sebetulnya apa sih yang tadi berdialog itu? Itu saya lihat adalah bagian diri kita yang merupakan ekspresi dari semua emosi yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi teman-teman semua, PR kita bersama adalah bagaimana kita supaya kita mampu mengelola diri kita. Itu adalah kita bisa mengenali kita sebetulnya merasakan apa ya, seperti biasa temanya itu. Kemudian adakah emosi lain yang mungkin saling bertuburkan di dalam diri kita. Ketika ketidaknyamanan muncul dalam diri kita, itu tanda ya bahwa ada emosi yang saling bertengkar di dalam diri kita. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. hanya satu kata, kembali karam di hati. Walau sering bicara